Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satunya adalah Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman, yang mengandung arti adalah rahmat Allah yang luas diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa batas di dunia. Itulah Allah mempunyai Ar-Rahman. Apalagi kepada kita, Pak, sebagai manusia, kalau kita mau menghitungnya nikmat Allah, tidak akan mampu dengan kalkulator secanggih apapun. Itu nikmat Allah yang diberikan semua makhluk, tidak di dunia saja, tapi di akhirat. Sehingga ada ayat yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi, jika kamu itu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa, Pak. Ya, kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat yang ada pada diri kita. Sehingga apa yang Allah sampaikan itu disampaikan oleh Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa yang pada diri kita, Pak, itu dari Allah semuanya. Wa ma bikum, dan apa-apa bikum di kalian, min nikmatin, dari nikmat itu, minallah, semuanya dari Allah. Bisa melihat nikmat dari Allah, bisa beraktivitas, bisa makan, minum, melihat, itu semuanya nikmat dari Allah. Mana yang tidak? Halo? Tetapi nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masa kita nggak menyadari, Pak? Berarti nikmat yang Allah berikan sehat, nikmat yang Allah berikan sempat waktu, itu kalau kita tidak gunakan dengan baik, itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam surat At-Takatsur, Pak, mungkin insya Allah kita sudah hafal. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berarti nikmat yang Allah diberikan kepada kita, yang ada pada diri kita, itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Summa, kemudian latus'alunna, sungguhnya ada dua, Pak. Sungguh kamu akan dimintai ditanyai, maksudnya. Yauma idzin, pada suatu hari. Yauma idzin itu ya hari kiamat nanti. Anin na'im, yaitu tentang kenikmatan yang kamu nikmati. Ya. Min nikmatin ini kan dari kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita. Masa nggak yakin? Maka orang yang hari ini bisa mensyukuri nikmat Allah, digunakan dengan baik, waktu digunakan dengan ibadah, waktu digunakan untuk zikir,
waktu digunakan untuk majelis taklim, waktunya untuk digunakan baca Al-Quran. Jangan sampai waktu kita itu digunakan dengan yang tidak bermanfaat, apalagi tidak nilai ibadah. Percuma Pak. Tadi pagi itu saya mencoba 2:30 jalan-jalan karena ngisi akad pagi di Pungging. Saya mencoba waktu pagi itu bagaimana keadaan masyarakat. Ya, saya jalan sepeda motor sehingga saya subuhan di tempat di Jabon sana. Ternyata orang itu malam hari, saya lihat di mana itu, di sungai itu, loh, sampai pagi itu loh Pak, mancing. Saya lihat, loh, dia kalau menyukai sesuatu, hobi mancing, dibelanya sampai pagi. Ya, saya saja kalau habis isya itu kalau nggak ada kesibukan ngantuk Pak, ngantuk dan tidur, dan dia itu nggak bisa menggunakan waktu itu dengan yang baik. Berarti hidupnya itu digunakan untuk memenuhi hobinya, lalu tidak untuk akhirat. Nah, percuma ini. Makanya ada dalam sebuah hadis itu, nikmatani maghbunun fihima. Ada dua nikmat maghbunun yang lengah dari diri manusia itu, fihima, di dalam diri manusia. Jadi ada dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia. Katsirun minan nas, kebanyakan minan nas dari manusia. Ada dua nikmat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Ini sehat. Ketika sehat nggak digunakan dengan baik, baru dia kalau sakit baru terasa Pak. Lapo aku biyen pas sehat gak ikut majelis taklim. Lapo aku biyen gak sehat pas sehat itu enggak jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Sebenarnya masjid ini nangis Pak. Halo? Menangis kalau tidak didatangi dan dipenuhi oleh jamaah. Maka seharusnya kita ini, masjid yang megah ini, maka kita ramaikan. Bukan maghrib tok, bukan isya tok, bukan subuh tok Pak. 5 waktu. Tapi alhamdulillah sekarang Masjid Al-Muqarrabin itu 5 waktu ramai Pak. Alhamdulillah. Nah, tinggal di sini nanti insya Allah lama-kelamaan kalau kita ini semangat berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang akan memberikan petunjuk, Engkaulah yang akan melembutkan hati sekitar masjid akan hadir di sini. Kalau kita berdoa gitu, insya Allah akan dikabulkan. Kalau kita nggak pernah berdoa untuk mendoakan sekitar kita, ya nggak nyambung. Sekali waktu kita berdoa, doakan. Kalau di pondok pesantren itu, santrinya didoakan supaya menjadi santri yang baik. Yang doakan ya kiai nih Pak, ya ustadz. Santri nih mendoakan ustadz dan kiainya, saling mendoakan. Nah, nikmat itu ada 2 jenis menurut para ulama. Nikmat yang paling pokok itu adalah nikmat Islam. Pokoknya nikmat yang paling pokok itu nikmat apa? Nikmat Islam. Kemudian di antara nikmat Islam itu ya nikmat iman, nikmat ilmu. Nah ini ilmu ini orang itu akan mendapat apa itu? Hidayah, ya. Hidayah itu fitrah, ya, fitrah. Fitrah itu dia lahir di rahim ibu,
Fitrah menurut secara apa itu? Secara alamiah, ya. Fitrah itu ada dua. Fitrah ketika lahir dari rahim ibu. Fitrah yang kedua adalah dia akan merasakan ilmu yang ia dapat sehingga seakan-akan seperti orang itu lahir seperti bayi. Kalau dia hidup belum bisa menikmati rasanya tambah ilmu, sehingga aktivitas setiap hari itu akan bermakna, maka dia belum mendapat fitrah. Kat bewian itu dari mulai kecil sampai dewasa, gurung ono ilmu yang menancap pada dirinya. Ketika dia bisa memahami satu ilmu, itu rasa-rasanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu namanya fitrah. Nah, kalau ada orang yang hari ini belum bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, orang yang sudah menikmati, Pak, itu rasa-rasanya kalau setiap hari nggak bertambah ilmu, itu rasanya hambar. Pengajian itu walaupun jauh ditempuh gitu, ya kan gitu. Berarti nikmat apa fitrah itu ada dua. Kalau fitrah yang kedua ini belum tentu dapat kalau orang ini nggak berusaha. Mudah-mudahan kita merasakan fitrah yang kedua ini. Nah, maka nikmat yang paling pokok adalah apa tadi? Nikmat Islam, iman, ilmu, kemudian kesehatan dan waktu. Itu yang paling pokok ini. Jenengan nek nggak ada waktu ya nggak mungkin dapatkan apa-apa. Sehat, ini pokok ini. Sehat itu bisa apa-apa itu. Terus kalau nggak sehat, sakit, terus nggak soal andinti, nong omah. Ini nikmat yang paling pokok menurut para ulama. Nikmat yang kedua cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya ini cabang ini, bukan pokok ini. Nikmat harta. Orang hidup kalau nggak ada harta nggak akan jalan, Pak. Ini cabangnya dari nikmat. Uang itu kita dapat, kemudian kita masukkan dompet. Ada yang keluarga kita membutuhkan, keluar lagi, Pak. Coba, uang itu cuma lewat tok, mampir. Rasanya nikmat juga, ini. Halo? Saya renungi itu seperti itu. Uang dapat, masuk dompet, belum besok sudah ucul, gaya belonjo. Jenengan tahan? Diaman? Ya gak mungkin. Sudah nikmati, itu cabang dari nikmat dari Allah. Nah, apa? Nikmat harta, nikmat istri. Ya, istri kan juga cabang, bukan pokok. Ya, istri itu adalah yang menemani kita, ya, saling mengisi, saling menasehati, karena yang paling dekat itu diantara kita istri kita, selalu membantu kita. Ini cabang yang berikutnya apa? Anak. Nah, anak ini juga nikmat. Orang yang nggak punya anak resah itu, gelisah. Ono wong duwe anak wakeh ngono. Gurung duwe anak anu kadang kaya rasanya ya apa ngono. Iya. Berarti cabang nikmat itu yang kedua yaitu bukan pokok ini. Kemudian jabatan. Jabatan itu juga nikmat. Ya, diraih dengan gigih. Jabatan itu. Terus menurut ulama yang mengatakan itu nikmat ijazah. Ijazah itu kan hasil belajar kita, Pak. Itu banyak korban, banyak pengorbanan, sehingga kita mendapatkan ijazah. Tapi bukan pokok itu. Tapi cabang. Ketika kita mendapatkan hasil belajar kita, ijazah kita, rasanya itu apa?
Nikmat. Alhamdulillah, aku belajar 6 tahun, 7 tahun, pokoknya kuliah itu. Alhamdulillah, makanya bersyukur. Nah, berarti ada dua. Satu, nikmat yang pokok. Yang kedua, nikmat cabang. Nah, makanya Allah menyebutkan betapa bahagianya orang yang dipilih Allah menjadi orang muslim. Itu sebuah kenikmatan. Maka kita ini menikmati ketika kita dalam keadaan Islam hari ini sebuah kenikmatan. Tapi kadang yang nggak sadar gitu. Apa? Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Surat yang ke-39. Allah berfirman. Ini sebuah kenikmatan. Bahwasanya orang yang beragama Islam itu sebuah kenikmatan. Pertanyaan dari Allah surat Az-Zumar itu, ini sebuah pertanyaan ini. Karena Al-Quran itu kebanyakan, Bapak Ibu, banyaknya itu sebuah pertanyaan. Kenapa? Al-Quran itu kebanyakan itu dengan pertanyaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin mengajak manusia itu berpikir. Berarti manusia itu disuruh berpikir. Karena pertanyaan itu identik dengan apa? Supaya dia mikir. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, afaman syarahallah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah? Maka man siapa? Syaraka dibukakan, Allahu Allah. Dibukakan apa, Pak? Sadrahu. Pertanyaannya gini, maka apakah? Siapa? Ya. Maka siapa yang akan dibukakan oleh Allah? Apanya yang dibukakan? Sadrahu, dadanya. Lil Islam, untuk masuk kepada agama Islam. Kebalikannya gini, Pak. Kebalikannya, orang yang sudah bisa menerima Islam itu dibukakan dibukakan dadanya untuk menerima Islam. Kebalikannya gini. Kebalikannya adalah sama dengan orang yang hatinya membatu. Sekarang ini banyak orang yang tidak menerima Islam. Wah, kadang ya ngaku Islam tapi ya bukan Islam. Ya, kebalikannya gini. Berarti sama dengan orang yang hatinya membatu, nggak mau menerima Islam. Namanya apa? Kafir. Kafir itu artinya menutup diri untuk mendapatkan hidayah. Aslinya itu orang kafir, kafaro, menutup diri. Kafirun, orang yang menutup diri. Berarti itu sebuah penghormatan. Ngono kok dikatakan kafir gak gelem, Pak. Dikatakan kafir gak mau. Seharusnya kita menyadari kafir itu adalah artinya orang yang menutupi diri, nggak mau menerima ajakan kebaikan. Seharusnya harus bersyukur. Bisa jadi ini orang yang sholat, yang puasa, tapi kita juga kafir. Ada sebagian syariat yang Allah perintahkan, kita nggak mau menerima. Nah, kalau ketika nggak menerima berarti kafir. Berarti secara umum itu kafir itu bisa mengenai semua orang. Setiap hari sholat, setiap hari dia itu puasa, tapi ada perintah Allah yang tidak diterima, itu namanya kafir. Nah, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Maka pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan dibukakan? Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam?
lalu dia mendapat cahaya. Berarti orang yang mendapat Islam itu, kata Allah, fahuwa ala nuri min rabbih. Orang yang dibukakan dadanya oleh Allah itu Islam, fahuwa dialah Islam itu ala nuri min rabbih, cahaya dari Robnya. Berarti kalau orang yang menerima Islam itu dapat cahaya. Ya. Nah, kalau orang yang menolak, ya, menolak ajakan kebenaran, berarti dia itu menutupi diri. Hatinya itu membatu. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, fawailun, maka celakalah lil qasiyati, orang yang keras. Apanya keras, Pak? Qulubuhum, hati mereka. Ini ayat ini. Celaka. Orang yang keras apanya? Qulubuhum, hati mereka. Min zikrillah, dari peringatan atau mengingat Allah. Maka ulaika, mereka itulah fi dhalalim mubin, dia dalam kesesatan yang nyata. Nah, mudah-mudahan kita ini diberi nikmat oleh Allah, Islam itu adalah cahaya. Bahkan kita diperintahkan, Bapak Ibu, selalu harus berbahagia. Orang yang sudah masuk Islam itu merasa nikmat Islam. Sebenarnya bahagia sebenarnya. Dengan Islam dan Al-Quran yang kita punyai melebihi apa, Pak? Harta dikejar orang gitu. Berarti gini, Pak, kita itu harus senang, bahagia menjadi orang Islam, dan selalu senang dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari. Itu melebihi dari harta yang kita kejar. Halo? Al-Quran itu sebuah kenikmatan, Islam itu sebuah kenikmatan. Itu melebihi dari harta yang kita kejar setiap hari. Apa dalilnya, Pak? Ayo, dalilnya gimana? Di surat Yunus ayat 57-58. Jelas, Pak, ya? Berarti nikmat Islam, nikmat Al-Quran itu adalah melebihi dari harta yang kita kejar. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya, ini yang disebut manusia, Pak. Bukan orang beriman. Berarti ajakan ini adalah umum. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Coba, wahai manusia, qad telah sungguh ja'a telah datang kum pada kalian. Apa yang datang? Mau'izatun. Apa itu mau'izatun? Yaitu pelajaran. Mau'izah itu, biasanya kalau kita ada acara itu mau'izatu hasanah, apa? Pelajaran kan, Pak? Aslinya itu pelajaran. Mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik. Gampangannya gitu. Jadi mari kita dengarkan acara yang berikutnya, mau'izatul hasanah. Nah, apa artinya mau'izatul hasanah? Mari kita dengarkan pelajaran yang baik yang akan disampaikan oleh mubalik atau ustadz. Kita kan nggak paham. Berarti aslinya itu pelajaran yang baik yang kita dengarkan. Nah, Al-Quran mengatakan telah datang kepada kamu mau'izah, pelajaran mir rabbikum, dari Tuhanmu. Satu. Berarti Al-Quran itu, Pak, telah datang Al-Quran sebagai pelajaran bagi kamu, ya, dari Rabb kamu. Yang kedua, Pak, wa syifaa'un lima fis sudur,
Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Ya, 5 fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam dada. 5 fis sudur, penyakit yang ada pada dada kita. Berarti kalau orang sakit fisik, aslinya sakitnya hati aslinya. Halo? Sakit fisik itu bisa sembuh, bisa disembuhkan dengan metode Al-Quran, gitu Pak. Nah, ini ada ustadz yang fokus tentang masalah penyembuhan orang-orang sakit stroke, sakit mah, sakit apa saja. Ternyata kaitannya itu ya fisik, gitu. Nah, fisiknya sakit berarti mentalnya, pikirannya juga sakit. Awal-awalnya gitu. Nah, ini ada yang mengatakan kalau stroke itu, kalau stroke itu karena dia sering marah gitu Pak, nggak sabar. Orang stroke itu aslinya itu adalah awalnya itu nggak bisa menahan amarah. Ya. Akhirnya nggak terkendali, ya awal-awalnya itu. Ada yang mengatakan nek itu, nek perut atau lambung, mah itu biasanya ya ini kira-kira Pak, namanya kira-kira. Orang penelitian itu kadang sebabnya itu karena dia itu mudah mudah tidak menerima pendapat orang lain. Nah, gitu. Kan gitu. Tapi kalau secara medis, orang penyakit mah itu, ya, karena nggak teratur makannya, wae mangan gak mangan, secara medis Pak. Terus apalagi dokter itu pernah, mungkin Bapak Ibu pernah mungkin ke dokter itu mengatakan gini, ibu ini kalau minum berdiri ya. Loh kan gitu Pak. Nah ini kan karena kebiasaan, karena menurut medis, ya, menurut medis itu orang kalau minum berdiri itu kan langsung Pak, tidak Nah sebenarnya kalau duduk itu kan nggak langsung, ada prosesnya itu. Nah, itu saya nggak bisa menjelaskan. Kalau secara medis dokter itu bisa menjelaskan. Dan orang yang kalau minumnya berdiri pasti dia bisa memperkirakan dia penyakit mah. Makanya Islam itu mengajarkan apa Pak? Kalau minum duduk. Iya. Dan juga ada yang mengatakan gini, ada yang kalau Islam itu mengajarkan apa saja, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gerakan apa saja, apalagi di kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Kalau buang air besar, mohon maaf ini, itu lebih baik jongkok daripada duduk. Halo? Kan gitu Pak? Terus kalau buang air kecil itu kan ya jongkok, karena itu habis semuanya. Itu aja kalau di dalam Islam itu kan mengajarkan bersih. Maka orang yang buang air kecil itu harus bersih. Kalau masih ada sisa itu disuruh ngurut Pak. Halo? Nah, itu bersih, karena nggak bersih maka di situ ada apa? Penyakit. Orang kencing masih belum bersih kencingnya, maka akan jadi batu. Kalau kotoran jadi batu. Nah itu kan Islam yang mengajarkan lebih baik jongkok daripada
berdiri. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Di antaranya adalah tadi apa itu? Yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah telah datang kepadamu Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai syifaa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Berarti penyakit dalam dada, dengki, iri, ya Pak. Orang itu akan bisa timbul penyakit fisik karena aslinya itu dia itu selalu iri, dengki, hasut, akhirnya membuat dia sakit. Dengan apa caranya? Baca Al-Quran. Enggak. Sekarang ada metode orang yang sakit sekarang disembuhkan dengan Al-Quran. Kurang sabar, kurang menerima. Nah itu akibatnya sakit fisiknya itu. Kemudian di Al-Qur'annya itu wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Berarti Al-Qur'an itu sebagai penyembuh penyakit dalam dada, dan sebagai apa? Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa hudan itu sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, lil mu'minin bagi orang yang beriman. Tuh. Jadi Al-Quran itu adalah rahmat. Orang itu kalau membaca Al-Quran, dia itu cara berpikirnya luas, lalu bijaksana. Karena hudan itu petunjuk, rahmah itu rahmat. Walaupun dia itu melihat seseorang itu belum dapat petunjuk, dia belum sholat, tapi dia telah selalu berbuat baik. Kan gitu Pak. Orang Islam itu selalu memberikan rahmat kepada semua makhluk. Rahmat semua makhluk. Maka dikatakan Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan ayat yang berikutnya, kul bifadlillahi. Oh, luar biasa Pak. Kul katakanlah bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Luar biasa Pak. Kita ini suruh gembira kan? Dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat. Kalau orang yang semakin mendalami Al-Quran itu semakin bijaksana, wawasannya luas, nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Halo? Maka kul bifadlillah, katakanlah dari karunia Allah, dengan karunia Allah lah, wa birahmati, dengan rahmat Allah lah, fa bidzalika, seharusnya kamu itu falyafrahu, apa? Bergembira. Seharusnya orang Islam itu senang terus Pak. Kalau mau nggak punya uang dididik itu sudah senang Pak. Halo? Jenengan burung duwe apa sehari wis jenengan pasti seneng aja, seneng aja. Karena apa? Dia sehat. Alhamdulillah, engkola Allah datangkan rahmat. Kan gitu Pak. Kalau kita selalu berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain akan menolong kita. Bu, itu apa saja Pak. Kalau dia itu punya bidang usaha, kalau dia itu selalu berbuat baik, menolong temannya yang usahanya bangkrut, kemudian diangkat, ditolong, maka suatu ketika dia itu juga menurun pendapatannya. Yang teman kita yang dulu kita tolong, maka dia akan menolong kita karena perbuatan baik kita. Luar biasa itu. Makanya kalau orang itu hatinya bersih, pasti selalu berbuat baik. Kalau hatinya nggak bersih, dia tidak akan berbuat baik. Dia diberi nikmat oleh Allah rezeki lebih gitu,
kemudian dia gunakan kelebihan itu untuk menolong orang lain. Ya tergantung profesinya masing-masing lah Pak. Nah, profesinya sama Pak Aris saya beda, sama guru, sama ustadz beda kan. Tergantung levelnya masing-masing. Sehingga saling tolong menolong. Saya sebagai guru ngajar, maka levelnya yo para guru ngajar, untuk saling menolong. Ternyata ya sanang sinawang Pak. Ketoke wah ketoke ustadz iki yang padahal ya padha ae Pak. Halo? Ya sama saja. Kepala sekolah sama guru, ya sama manusianya. Kebutuhan itu tetap. Saya sendiri ya, oh ternyata ya sesama manusia ya sama saja. Kebutuhan itu pasti ada. Saling membantu yang penting. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita itu menyadari Pak atas besarnya karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nah ini pertanyaannya. Apakah kita menyadari atas besarnya karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Contoh, nikmat waktu saja. Sudahkah kita ini memaksimalkan waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah? Kita ini kadang waktunya banyak, sekarang banyak dibuat untuk main game. Ini arek-arek nom itu kadang main game itu sekarang ada game online Pak. Saiki slot, waduh, apa meneh. Nah ini godaan. Waktu yang kita gunakan percuma kalau kita nggak zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dipaksa. Memang ono waktu HP itu dekek, wis kira-kira pokoknya 2 jam gitu aja wis. 2 jam khusus kita baca Al-Quran, khusus. Nah, tapi kadang kalau saya ini memang waktu-waktu itu harus saya taruh itu. Dan suatu ketika memang kalau kita butuh materi, memang harus buka, karena di situ materinya di situ. Tapi sibuk kita kan membuat materi, membuat pamflet. Memang dunianya seperti itu, kan gitu. Maka tergantung pemanfaatannya sekarang. Pemanfaatannya. Dulu saya kalau ngaji itu ya bawa buku, ya bawa buku, buka buku. Saya dulu. Sekarang buka HP cukup. Di situ ada tafsir. Tafsir itu bisa dibuka Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, tafsir Ar-Razi, macam-macam. Dan itu kita copy, kemudian kita susun jadi materi itu Pak, sudah ada jadi materi. Nah ini sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud itu mengatakan gini Pak, aku benci dengan orang yang tidak sibuk di dunia, tapi juga tidak sibuk dengan akhiratnya. Benci dia. Aku benci dengan orang yang tidak sibuk di dunianya, tapi juga tidak sibuk dengan akhiratnya. Maksudnya gimana? Teman-teman Pak ya? Tidak sibuk di dunianya, maksudnya dia nggak berusaha, ya, nggak berusaha untuk mencari di dunia itu adalah untuk mazra'atul akhirat. Berarti dunia itu adalah tempat untuk mencari pahala untuk akhirat. Makanya dikatakan ini, saya benci kepada orang yang tidak sibuk di dunianya, tapi juga tidak sibuk dengan akhiratnya. Itu teman-teman ya. Dunianya itu nggak sibuk untuk mencapai akhirat, dan di akhiratnya juga nggak ada pandangan untuk akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh para ulama dahulu Pak, seperti Ibnu Aqil Al-Hambali yang selalu memaksimalkan waktunya. Aku tidak mau, kata beliau ini,
Aku tidak mau menyanyiakan waktuku sedikit pun. Kalau mulutku sudah capek berbicara dan berdebat, tanganku capek menulis, maka aku gunakan akalku untuk berpikir sambil rebahan. Subhanallah, luar biasa para ulama ini, Pak. Imam Al-Qasimi itu juga menyebutkan 5 langkah bagi orang yang bersyukur. Apa cara kita bersyukur? Nah, ini caranya Imam Al-Qasimi mengatakan. Bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, satu, senantiasa mengagungkan Allah. Sudah tidak. Satu, harus mengagungkan Allah dulu. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu Pak, cara bersyukurnya. Jenengan lihat gunung, Allahu Akbar. Kan gitu Pak. Satu itu. Yang kedua, mencintai Allah melebihi segalanya. Allah itu segala-galanya Pak. Jenengan berbuat sesuatu lillah. Kita berbuat sesuatu billah. Kemudian jenengan setiap melakukan sesuatu bismillah, dengan nama Allah. Maka alhamdulillah. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu itu enteng insya Allah. Walaupun jenengan wis ngelakoni sesuatu dengan berusaha dengan baik, diuring-uring ya. Halo, wis gak usah ngurung, wis gak usah dirungokno. Jenengan melakukan itu wis ikhlas ya. Diuring-uring. Jenengan gak usah napa langsung berkecil hati. Wis jenengan rungokno mawon. Tapi tetap istiqomah melakukan. Oh, mungkin aku salah. Aku diuring-uring. Nah, ngono Pak hasilnya. Apa ya Pak ya? Nah gitu, berarti persepsi kita harus positif. Dia orang-orang aku itu, mungkin salah mungkin aku. Gak apa-apa, jangan gak usah mangkel. Oh ternyata alhamdulillah aku ini diuring-uring, tujuannya mengingatkan. Cara yang ketiga, mengakui bahwa segala nikmat yang dia peroleh itu berasal dari Allah. Nah, pernah itu kita lakukan seperti itu. Kita harus meyakini nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita kaya, kita pinter, nah, kita harus akui itu dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Nah, itu caranya itu. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan apa? Nikmat. Kelima, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ini caranya Imam Al-Qasimi. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman itu berkali-kali menyinggung manusia dan jin, nikmat mana yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu berkali-kali Pak. Nikmat mana yang kamu dustakan? Ini kan supaya mengingatkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita renungi bersama ini bermanfaat, dan ini sebenarnya belum sampai ke materi. Alhamdulillah walaupun tidak materi, kita tetap bermanfaat. Apa yang kita bicarakan ini tujuannya untuk diri kita semuanya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.